Dan yang ketiga, yang terakhir adalah memasukkan. Jadi kita setelah dibersihkan, keluarkan, bersihkan dulu ya dengan puasa tadi, keluarkan lagi secara fisik ya, dan dimasukkan bahan-bahan yang bermanfaat ya. Bahan bermanfaat seperti apa? Yang ada dijelaskan dalam Al-Quran ataupun dalam hadis baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Banyak, Pak. Ada 21 jenis tumbuhan atau tanaman dalam Al-Quran yang bisa kita katakanlah ambil manfaatnya dan kita konsumsi. Ya. Jadi kalau kita udah ngerti kayak begini kan mulai mikir, kenapa di surga ada jahe? Kenapa di surga itu nggak ada sambiloto mungkin? Kenapa di surga itu nggak ada misalkan kunyit segala macam? Nah, maka jahe itu merupakan salah satu hal yang perlu kita masukkan dalam tubuh kita. Karena dia salah satu makanannya penghuni atau minumannya penghuni surga. Jadi kita belajarnya dari situ aja. Ya, kemudian ada jahe. Kemudian ada Nabi SAW menjelaskan bahwa dalam surga itu adalah ada mata air atau sungai yang isinya adalah madu. Ya, jadi madu itu salah satu yang perlu kita, bukan perlu sih, harus kita konsumsi setiap hari. Jadi ada jahe, ada madu. Kemudian ada apa lagi? Ada banyak loh sekalian ya. Saya nggak cerita, termasuk juga salah satunya adalah susu. Tapi bukan susu kemasan, tapi susu yang fresh. Ya, susu yang fresh ya, yang sapinya pun makan makan rumput ya, jadi dia tumbuh secara alami atau organik. Dan banyak lagi yang lain, dan yang ada satu lagi yang terakhir ada namanya khamar ya, khamar atau sesuatu yang dibuat dari fermentasi ya. Maka kalau Anda yang membaca beberapa postingan saya, salah satu makanan penghuni surga atau minuman penghuni surga itu adalah khamar atau alkohol yang tidak memabukkan. Alkohol itu dibuatnya dari apa? Dari fermentasi. Jadi zaman dulu orang-orang Arab itu kalau mau bikin arak ya, atau mungkin ya khamar yang memabukkan itu, dia akan masukkan kurma ke dalam batang kurma itu, batang pohon kurma tadi ditambahkan air nanti, kemudian ditunggu sekian lama nanti, sehingga nanti dia bahan tadi atau air tadi sudah berubah menjadi air fermentasinya kurma. Ya, dan itu sudah kategorinya sudah alkohol yang memabukkan gitu, khamar yang memabukkan. Nah, ada banyak lagi yang lainnya, tapi secara umum tadi ada madunya, ada jahenya, ada susunya, kemudian ada zaitunnya, ada habatus saudanya, ada kurmanya. Ya, banyak sekali. Kita lihat kalau Nabi menjelaskan tentang sesuatu, itu pasti ada hikmah yang besar di situ. Ya, kenapa Nabi atau apa? Saya pernah menjelaskan bahwa ternyata 7 butir kurma ajwa di pagi hari itu sudah 100 gram beratnya kalau pakai kurma ajwa yang benar. Sangat berat. Jadi di volume padat gitu makanan. Dan itu ternyata kurma ajwa itu memiliki spektrum warna yang tidak ada, yang tidak bisa dimasukin sihir. Saya pernah tulis di postingan saya di Instagram, Bapak Ibu bisa baca di situ. Ya, jadi itu salah duanya atau salah tiganya ada kurma. Maka Nabi menyebutkan bahwa tidak akan kelaparan rumah yang di dalamnya ada kurma. Ya, maka kurma adalah sesuatu yang tanda kutip wajib ada dalam rumah Anda di luar Ramadan. Makan dan dapatkan kebaikan atau keberkahan dari kurma tadi. Ya. Kemudian apalagi bos sekalian, banyak ya, ada habatus sauda ya, itu masukkan ya. Jadi setelah dibersihkan, keluarkan, masukkan, ada habatus sauda, ada zaitun, ada jahe, tadi ada susu, ada madu, ya, ada khamar. Pertanyaan tadi yang fermentasi di Indonesia, masa kita minum khamar atau alkohol? Tidak. Indonesia punya produk yang sangat baik yang pernah saya berapa kali juga posting, yang merupakan produk fermentasi, namanya tempe. Nah, tempe itu juga bisa jadi solusi makanan fermentasi. Atau mungkin kalau nggak tempe, ya tape. Juga salah satu makanan fermentasi yang Bapak Ibu bisa konsumsi ya. Dan manfaatnya luar biasa banyak. Bahkan tape itu kalau Bapak Ibu baca risetnya itu banyak sekali manfaatnya. Karena memang semua makanan yang fermentasi itu baik. Yang kita kenal sebagai, atau mungkin produk fermentasi itu salah satunya adalah probiotik. Jadi probiotik itu bakteri baik yang mensuplai tubuh kita atau menguatkan tubuh kita mulai dari kepala sampai ujung kaki. Itu probiotik. Jadi subhanallah sekalian, saya baca beberapa buku-buku tentang probiotik ini atau fermentasi ini, efeknya luar biasa. Mulai dari meningkatkan kecerdasan, mulai dari memperbaiki lambung, memperbaiki otak, memperbaiki jantung, segala macam, komplit semua ada pada produk fermentasi tadi. Ya, kita tadi punya tempe atau acar-acaran, jadi banyak sekali pilihannya. Ya, tinggal kita mau aplikasikan atau tidak. Kalau Anda yang pernah baca postingan saya, atau mungkin lihat video-video saya, kan ada beberapa yang saya posting itu tempe sama kurma. Itu bukan sekedar makanan buat sekalian, tapi itu simbiotik namanya. Karena tempenya adalah probiotik, madunya atau kurmanya adalah
prebiotik. Jadi probiotik ketemu prebiotik, maka itu jadi simbiotik. Orang yang makan simbiotik itu insya Allah kecerdasannya akan meningkat. Orang yang makan simbiotik kayak yang saya jelaskan tadi itu insya Allah jantungnya akan sehat, BAB-nya akan lancar, dan banyak sekali keutamaan atau manfaat-manfaat yang lain yang kita bisa ambil dari hal-hal sederhana di negeri ini.